Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus selalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian, engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bersama Bunda Maria, kita berziarah menuju Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Bunda Maria memiliki peranan penting dalam sejarah Katolik dan juga iman kita kepada Allah. Sejarah kitab suci telah mencatat bahwa Bunda Maria sejak awal mula telah ditentukan, dipilih oleh Allah untuk melaksanakan karya Allah di dunia ini. Dan karya yang nyata itu nampak dan hadir dalam diri Yesus Kristus sampai hari ini. Maria menjadi salah satu tokoh iman yang sangat fenomenal di kalangan umat Katolik. Ia bukan sekedar tokoh iman, tetapi Bunda Maria sebagai figur, contoh, dan teladan bagi banyak umat manusia. Karena berkat kerendahan hati Bunda Maria lah ia dipilih, ditunjuk menjadi penyelamat manusia, yaitu melahirkan Yesus dari rahimnya sendiri. Itu kedudukan dan peranan Bunda Maria. Saudara dan saudariku terkasih, setiap kita orang beriman punya refleksi dan kedekatan batin dengan tokoh yang satu ini, Bunda Maria. Saya yakin kita semua yang hadir di sini, sepanjang hidup kita, siapapun kita, Bunda Maria pasti menjadi tokoh iman yang kita kenal. Bunda Maria tidak pernah menolak setiap untayan doa rosario dan harapan umatnya. Ia menjadi penolong yang baik bagi umat beriman, secara khusus orang-orang Katolik. Dan banyak umat manusia yang mengalami mujizat berkat doa dan penyertaan Bunda Maria. Banyak orang yang berdosa lalu bertobat karena rosario Bunda Maria. Banyak umat yang datang kepada Bunda Maria karena tidak memiliki harapan hidup lagi.
atau di tengah situasi pandemik ini, saya yakin bahwa kita semua, banyak umat, berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Bunda Maria, kemarin, hari ini, dan esok, tetaplah menjadi penolong kita, perantara kita umat beriman yang sedang bersiara menuju Allah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, bersama Rasul Paulus hari ini, bacaan pertama yang menandaskan kepada kita tentang makna kehidupan dan kematian. Bagi Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalimat ini memang amat mendalam maknanya. Kalau Kristus adalah hidup kita, maka apapun yang kita jalani dan upayakan setiap hari, mestinya itu bersumber dan berorientasi pada Kristus itu sendiri. Kita harus berani meninggalkan ego kita, agar Kristus sungguh-sungguh masuk dan menguasai diri kita, kehidupan kita. Karena selama kita masih mengandalkan diri kita, kemampuan kita semata, percayalah, Kristus, Allah, tidak akan merajai hidup kita. Saudara dan saudari, sejalan dengan Injil hari ini, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Bunda Maria adalah contoh teladan kerendahan hati kita. Merendahkan diri bukan berarti membiarkan diri kita diinjak-injak oleh orang lain, melainkan menampilkan sikap yang sederhana dan mudah memaafkan. Kesombongan dan tinggi hati adalah sikap yang hanya menjauhkan diri kita dengan Tuhan dan sesama. Maka hendaklah dalam hidup kita ini selalu bersikap saling mendahului dalam berbuat kasih, saling mendahului dalam sikap rendah hati satu sama lain, mendahului dalam memaafkan dan mengampuni orang lain. Karena dengan demikian kita menjadi orang-orang yang siap untuk ditinggikan, bukan untuk mencari nama, popularitas, tetapi kita diangkat menjadi ahli waris Allah itu sendiri. Semoga demikian.